dalam soal ini ada seorang perempuan yang hamil 20 minggu, riwayat kematian anak pertama dengan diagnosis hidrofetalis. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa hidrofetalis itu adalah sebuah kelainan genetik atau kelainan kromosom di mana si janin itu tidak tumbuh dengan sempurna. Jadi kelihatannya si janin itu seolah-olah membengkak penuh dengan cairan gitu ya. Nah, jadi hidrofetalis ini pasti akan menyebabkan kematian janin, entah dia terjadinya di awal trimester 2 atau dia berakhir di trimester 1. Nah, di sini karena dia ada riwayat kelainan kromosom pada anak pertamanya, berarti kan dia ada risiko nih untuk terulang kembali di kehamilan yang kedua. Nah, karena itu dokternya menganjurkan dia untuk melakukan screening tambahan. Nah, screening kelainan genetik dan juga kelainan kromosom pada masa awal kehamilan, biasanya dilakukannya itu di usia kehamilan di bawah 20 minggu, itu kita sebut dengan istilah diagnostik prenatal. Diagnostik prenatal. Jadi ini adalah screening kelainan kromosom dan juga kelainan genetik yang dilakukan di awal kehamilan, di usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Ada beberapa jenis diagnosis prenatal yang bisa dilakukan, bisa dengan pemeriksaan USG, bisa dengan pemeriksaan CVS, dan atau juga amniosintesis. Bisa juga dengan pemeriksaan darah untuk penanda tertentu, gitu ya. Nah, kalau USG dan pemeriksaan darah rasanya kita sudah sering ya ketemu. Yang kita jarang ketemu adalah CVS dan amniosintesis. Apa sih CVS dan amniosintesis itu? Jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya, antara CVS dengan amniosintesis, kalau dari sisi tujuan keduanya sama, yaitu sama-sama untuk mendeteksi adanya kelainan kromosom dan kelainan genetik janin, misalnya Down syndrome, cystic fibrosis, sindrom Patau, kemudian sindrom-sindrom genetik lainnya, itu semuanya bisa dikaji dengan si CVS dan amniosintesis. Yang berbeda itu yang pertama adalah dari waktu pelaksanaannya. CVS itu bisa dimulai lebih awal, ya, lebih awal di kehamilan, di usia kehamilan sekitar 10 sampai dengan 13 minggu, itu dia sudah bisa digunakan untuk mendeteksi kelainan kromosom atau kelainan genetik. Sedangkan amniosintesis itu baru bisa dilakukan di usia kehamilan antara 15 sampai dengan 20 minggu. Nah, cara pengambilan sampelnya juga beda, tadi sudah teman-teman lihat, yang satunya dari plasenta, yang satunya dari cairan ketuban. Risiko CVS itu lebih tinggi daripada amniosintesis, jelas ya, karena tadi CVS kita ngambil jaringannya di plasenta, sedangkan kalau amniosintesis kita hanya mengambil jaringan yang ada di kantong ketubannya saja, gitu ya. Jadi dari risiko abortusnya lebih tinggi CVS, gitu. Nah, setelah kita bahas perbedaan antara CVS dan amniosintesis tadi, maka ini CVS itu adalah kepanjangan dari CVS adalah choriophilic sampling. Jadi choriofili itu fili chorionik gitu ya, atau bagian dari plasenta di sini tempatnya. Jadi kalau ini janin muda, ada plasenta yang baru terbentuk. Nah, kita mengambil sedikit sampel dari si fili chorioniknya plasenta. Sampel jaringan dari sana, nanti sampel jaringan ini diambil dengan menggunakan kateter gitu ya, kateter kecil, dan proses pengambilannya itu diawasi dengan USG supaya kita tidak salah tempat ngambil dan juga supaya tidak melukai si janin. Nah, lalu ada juga yang namanya amniosintesis. Kalau tadi CVS atau chorionic villus sampling itu dia mengambil jaringan plasenta, kalau amniosintesis yang diambil itu hanya cairan ketubannya saja. Ini dengan menggunakan spet yang ukurannya sedikit besar, kemudian diambil si amnionnya. Nah, keduanya sama-sama harus diawasi dengan USG agar kita menghindari untuk tidak melukai janin, gitu ya. Apa bedanya untuk soal ini? Jawabannya yang mana, teman-teman? Yang tepat. Kenapa amniosintesis? Kenapa tidak chorionic villus sampling? 20 minggu.
Iya, betul. Karena di sini usia kehamilannya 20 minggu, ya, berarti dia sudah di atas 13 minggu. Kalau di atas 13 minggu yang kita lakukan adalah amniosintesis. Karena CVS tadi dilakukannya di usia kehamilan antara 10 sampai dengan 13 minggu, gitu ya. Nah, selain tadi CVS dan amniosintesis, di sini ada juga kardiotokografi dan NST ya. Jadi ada dua cara, cuman kalau kardiotokografi dan NST ini bukan untuk awal kehamilan, bukan untuk diagnostik prenatal. CTG dan NST ini adalah untuk memantau kesejahteraan janin ya. Nah, biasanya ini dilakukannya itu di trimester 3. Ada sedikit perbedaan antara CTG dengan NST. Sebenarnya kalau dari sisi alat tuh hampir sama ya. Hanya saja ada perbedaan antara CTG dengan NST. Bedanya kalau secara alat gitu ya, kita lihat di sini CTG itu dia hanya memantau hubungan antara his dengan denyut jantung janin gitu ya. Nah, sedangkan kalau NST ada tambahannya yang dipencet-pencet sama ibunya ketika ada gerakan janin. Jadi ada tambahan tombol gerakan janin. Kenapa harus ada gerakan janinnya? Karena NST itu tujuannya adalah untuk menilai bagaimana perubahan denyut jantung janin ketika ada gerakan janin gitu ya. Nah, ini cara mudah membedakannya, CTG itu untuk memantau hubungan antara denyut jantung janin dengan kontraksi uterus, namanya aja udah kardiotokografi. Kardio itu jantung, toko itu his, jadi memantau hubungan antara denyut jantung dengan his ya. Nah, CTG ini biasanya dilakukannya ketika sudah ada kontraksi, makanya biasanya dia digunakan untuk memantau ada atau tidaknya hipoksia janin gitu ya ketika ada his, dan juga untuk memantau janin ketika dilakukan induksi atau augmentasi persalinan. Jadi ketika dilakukan drip gitu ya, itu yang kita gunakan CTG untuk memantau kesejahteraan janinnya. Nah, NST ini memantau hubungan antara denyut jantung janin dengan gerakan janin. Makanya tadi ada satu tambahan tombolnya. Ini dilakukannya biasanya pada saat kehamilan, ketika kita mencurigai adanya insufisiensi plasenta atau kita mencurigai bahwa si plasenta itu tidak berfungsi dengan sempurna sehingga terjadi gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi dan oksigen ke janin. Misalnya pada kasus postpartum ya, ketika kehamilannya lebih dari 42 minggu atau pas di 42 minggu atau ketika terjadi preeklamsia berat, itu biasanya kita melakukan NST untuk memantau bagaimana kesejahteraan janinnya. Ya, itu sebagai tambahan, siapa tahu nanti ada keluar soal seperti itu. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Apa sih kata kunci dalam soal ini sehingga dapat membantu kita memilih jawaban? Apa kata kunci dalam soal ini yang dapat membantu kita untuk memilih jawaban? Lila. Oke. Ada dua hal yang dapat membantu kita untuk memilih jawaban. Pertama, kita lihat berat badannya bukannya meningkat, justru menurun, dan juga lilanya kurang dari 23,5. Berarti di sini ada masalah gizi ya kan? Masalah gizinya yang bisa kita identifikasi adalah kek gitu ya dari lilanya. Nah, sekarang kalau ada ibu hamil kek, apa tata laksana atau tindakan yang tepat? Yang pasti jawabannya harus berhubungan dengan nutrisi kan gitu ya. Di antara opsi yang ada B, C, D, E ini mikro sekali, dalam arti tidak, kalau dia kekurangan zat besi, oke, kita jawabnya hemoglobin. Kalau dia memiliki masalah pada tulang, oke, kita jawabnya kalsium. Tapi kan di sini masalahnya global ya, dalam arti masalahnya itu kalori dan protein dan seluruh vitamin mineral gitu, bukan cuma salah satu mikronutrien saja. Nah, karena itu jawaban yang lebih tepat untuk soal ini adalah nutrisi seimbang yang A. Karena kalau dia kek,
yang kita penuhi itu kebutuhan kalorinya iya, kebutuhan proteinnya iya, kebutuhan mikronutriennya juga iya. Dan itu bisa dipenuhi kalau si ibu ini mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Meskipun kurang tepat juga sih. Yang lebih tepatnya apa nih teman-teman seharusnya kalau dia kek? Tidak hanya KIE gizi seimbang kan, ada satu hal yang penting untuk kita lakukan ketika dia kek, yaitu pemberian PMT, betul ya, pemberian makanan tambahan ibu hamil. Karena makanan tambahan ibu hamil itu dia sudah difortifikasi, sudah dihitung nilai kalorinya, sudah dihitung nilai gizinya, sehingga lebih terukur apa yang ibu konsumsi dalam satu hari. Kalau dia makan, itu nilai gizinya tidak bisa kita ukur. Tapi kalau kita pakai PMT, nilai gizinya lebih terukur, sehingga kita pemantauannya lebih enak gitu ya, kebutuhan kalorinya akan terpenuhi atau tidak. Oke. Oh iya, makanan tambahan ibu hamil, satu porsi biskuit yang satu kemasan biskuit itu dia kalau nggak salah itu sekitar 500 tambahan kalori ya satu porsinya. Jadi kalau teman-teman diupayakan tidak mengemil itu gitu ya. Karena saya sering lihat banyak dicemilin gitu ya, itu jangan, karena sangat tinggi kalori sekali, yang ada nanti kita kelebihan berat badan ya. Karena dia sudah diukur tinggi kalori untuk ibu kek. Oke, selanjutnya dalam soal ini ada ibu hamil tekanan darahnya 160/100 dengan protein urin yang positif, hamil 34 minggu. Hasil kolaborasi dengan dokter SPOG, rawat jalan penilaian 2 kali seminggu. Ini sebenarnya soalnya kurang bagus ya. Kenapa saya bilang kurang bagus? Karena dia diagnosanya apa nih teman-teman? Preeklamsi berat. Preeklamsia berat, betul, PEB. Kenapa kita bisa simpulkan dia PEB? Karena tekanan darahnya, si sistoliknya ini sudah memenuhi kriteria PEB, meskipun diastoliknya belum ya. Tapi kalau salah satu saja sudah memenuhi kriteria, maka kita ambil diagnosanya yang tertinggi, yaitu PEB. Nah, kalau PEB harusnya bukan rawat jalan ya kan. Kalau PEB itu harusnya kita berikan MgSO4 6 gram dosis awal dan 4 gram dosis pemeliharaan, kita lakukan rujukan. Atau kita berkolaborasi untuk tata laksana di rumah sakit. Tetapi dalam soal ini dia tidak mengatakan seperti itu, justru dokter SPOG-nya nyuruh untuk rawat jalan. Nah, sekarang kalau dia memang kan nggak mungkin rawat jalan kita kasih MgSO4 kan, karena harus diobservasi. Berarti maunya soal ini kemana nih teman-teman? Apa terapi awalnya? Rawat jalan dengan mengendalikan tekanan darahnya. Yes, betul. Rawat jalan dengan pengendalian tekanan darah, sesuai maunya soal ya. Nah, sekarang apa terapi yang kita berikan untuk mengendalikan tekanan darah pada ibu hamil dengan hipertensi? Dengan nifedipin? Yes, betul. Terapi lini pertama untuk hipertensi dalam kehamilan itu adalah nifedipin, karena nifedipin ini yang terbukti paling aman untuk ibu dan juga untuk janin. Obat-obatan lain itu hanya diberikan jika terapi dengan nifedipin tidak berhasil untuk menurunkan tekanan darah sesuai dengan target. Ya, jadi lini pertamanya adalah nifedipin. Di soal yang berikutnya ini yang ditanyakan adalah asuhan bidan. Dalam soal ini ada ibu hamil 32 minggu datang dengan keluhan batuk dan pilek. Kemudian suaminya bekerja di Jakarta, saat swab antigen suaminya negatif, tetapi dapat kabar bahwa teman kerja satu ruangan suaminya positif COVID-19. Apakah asuhan kebidanannya? Sekarang kalau kita lihat dari cerita di kasus ini, bisa kita simpulkan bahwa si ibu dan suaminya, ya, si perempuan ini dan suaminya termasuk ke dalam kategori kontak erat ya kan?
Kenapa kita bilang dia kontak erat? Karena dia berhubungan langsung dalam jarak dekat dengan waktu yang lama dengan teman kerja satu ruangan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, kalau dia termasuk ke dalam kontak erat sekarang, maka apa jawaban yang tepat? Menganjurkan ibu untuk swab test karena suami kontak erat dengan Ya, betul sekali. Karena di sini ada kontak erat, maka kita lakukan screening gitu ya. Screening untuk mengidentifikasi apakah ada penularan atau tidak. Nah, yaitu dengan kita lakukan swab test. Yang mana berarti? Yang C atau yang E? Suaminya yang swab test atau si ibunya? Yang E, yang E. Ya, yang E, ya betul yang E. Kenapa yang E? Karena si ibunya menunjukkan gejala, ada batuk dan pilek, gitu. Jadi yang lebih tepat meskipun yang E ini juga mungkin benar, tetapi dalam kasus ini karena yang ditanyakan adalah asuhan bidan dan di sini dia ada gejala, maka yang lebih cocok jawabannya adalah yang E.